Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Basnas dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali menyaksikan kajian Ramadan Basnas Kabupaten Cilacap. Dan tebak, siapa yang hari ini hadir di podcast kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersilaturahim di Ramadan ini. Kenalkan, nama saya Hakimatus Sadiqah atau lebih dikenal sebagai Bu Ami. Saya sebagai Wakil Ketua 3 di Basnas Kabupaten Cilacap. Salam kenal dan salam silaturahim. Semoga di Ramadan ini semakin barokah, sehat, dan ibadah lancar. Amin, amin. Nah kan tamu kita udah spesial hari ini, berarti judul kita juga spesial banget nih. Karena ada sosok Ibu Basnas Kabupaten Cilacap di podcast kita hari ini. Jadi judul podcast kita hari ini adalah Ramadan dan Kekeluargaan. Sebelumnya gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah di Ramadan ini, di pertengahan ini, alhamdulillah berkat doa teman-teman semuanya, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan sampai saat ini masih berpuasa. Alhamdulillah. Baik Bu, ini ada banyak pertanyaan dari teman-teman Basnas nih ya, terkait Ramadan dan kekeluargaan. Ramadan ini kan erat kaitannya dengan suasana kehangatan kekeluargaan dan lain sebagainya. Menurut Bu Ami itu bagaimana sih yang secara sesungguhnya kehangatan dalam kekeluargaan Islam itu? Baik. Ramadan adalah sebuah momen spesial di mana dari 12 bulan itu di Ramadan ini kita mempunyai sebuah momen yang pada bulan-bulan di 11 bulan itu masing-masing memiliki kesibukan masing-masing. Bapak dengan kesibukannya mencari nafkah dan ibu dengan kesibukannya mengurus rumah tangga mungkin, dan teman-teman semuanya sebagai putra-putra dalam keluarga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan selayaknya di hari-hari di selain Ramadan. Ada belajar mungkin, ada mungkin studi atau kegiatan-kegiatan yang lain. Dan khusus di bulan Ramadan ada sebuah masa di mana kita bisa kumpul bareng keluarga, anak, suami, ibu, dan juga mungkin penghuni rumah yang ada di rumah kita semua. Baik, kira-kira sebenarnya dalam Islam itu ada anjurannya nggak sih Bu untuk kayak buka bersama bareng keluarga misalnya atau lain sebagainya? Ya, anjuran untuk kebersamaan dan keluarga itu sangat penting, dan juga terutama dalam membuat suasana keluarga rumah menjadi suasana yang baik dijannati. Di mana di bulan Ramadan ini ada momen spesial kita kumpul, yaitu saatnya kita berbuka. Saatnya kita berbuka, kita duduk bersama dalam sebuah meja. Kita merasakan suasana yang sama-sama lapar, dan saatnya buka kita akan menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh sang ibu. Dan disitulah letak di mana kita harus saling kita harus saling menyapa satu sama yang lain, harus saling mengasihi, harus saling mengerti bagaimana bagaimana rasanya, dan juga kita bisa menanyakan kondisi masing-masing keluarga kita, untuk anak, untuk suami, dan juga suasana seperti apa yang seharusnya kepengen dirasakan oleh keluarga kita semua. Oh baik, berarti benar-benar Ramadan ini momen dimana harusnya kehangatan keluarga ini benar-benar diutamakan ya Bu ya, baik dalam berbuka terutama ya. Berbuka dan bersama iya. Karena di kedua momen itu yang menjadikan berkumpulnya individu dan keluarga itu. Baik, kalau ada kebiasaan kecil di bulan Ramadan ini, apa sih yang paling dianjurkan untuk sebuah keluarga kayak untuk mempererat silaturahmi dan memberikan kehangatan gitu? Kebiasaan-kebiasaan kecil atau mungkin dari ibu sendiri biasanya dalam keluarga itu ketika bulan Ramadan? Ya, yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa ada dua momen itu, ya dulu berbuka dan bersama. Tapi ada momen yang kadang tidak sempat untuk kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Contohnya saat si ibu melaksanakan kegiatan memasak, itu kita bisa melibatkan anak-anak kita semuanya, ya, yang itu anak, terutama anak perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak laki-laki juga kita bisa libatkan, supaya nanti itu menjadi sebuah momen bersamaan untuk anak, ibu, dan yang lainnya. Nah, di samping juga ada momen-momen spesial setelah berbuka, ataupun kita bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Biasanya nasihat-nasihat kecil itu yang diberikan khususnya kalau ibu ke anak-anak itu apa aja sih?
itu kembali lagi kepada usia. Nah, karena usia anak itu kan berbeda-beda dan cara menangkapnya juga berbeda-beda. Kalau kebetulan anaknya Bu Ami itu sudah usia dewasa, tentu saja nasihat yang akan kami berikan adalah nasihat bagaimana menghadapi besok saatnya mau berkeluarga. Nasihat bahwa dunia ini tantangannya sangat banyak. Kalau kita tidak bisa menghadapi, tidak bisa bersiap, tidak siap untuk menghadapi dunia yang ada, terutama dunia kerja ataupun dunia sosial yang saat ini justru sangat-sangat sangat-sangat menurut saya itu sangat kompleks dihadapi oleh remaja. Kalau kita tidak pintar-pintar untuk bersosialisasi ataupun bergaul, maka remaja kita akan terbawa suatu dunia yang kurang baik. Baik, terakhir nih Bu, biasanya kita kan ada momen dimana mungkin ada yang harus mudik dan lain sebagainya. Itu pesan-pesan Ibu atau nasihatnya juga buat keluarga-keluarga yang memang kondisinya berjauhan atau bagaimana selama bulan Ramadan itu dianjurkan untuk seperti apa sih Bu? Baik, tradisi mudik itu memang sudah sebuah tradisi ya, sebuah tradisi, tetapi jujur karena Bu Ami belum pernah yang namanya mudik, karena jarak antara rumah sekarang dengan rumah asal memang sangat-sangat berdekatan, yaitu Sugian dan Cilacap ya, jadi tidak pernah merasakan bagaimana mudik yang berdesak-desakan dan juga harus antri yang begitu sangat melelahkan ya. Jadi pesan saya tetap Ramadan ini menjadi sebuah pelajaran kesabaran. Bersabar apabila memang harus antri, bersabar apabila berdesak-desakan, apabila toh belum memiliki tiket ya bersabar. Mudah-mudahan mudik itu tetap bisa dilaksanakan, silaturahim itu bisa dilaksanakan, tidak harus pas H-1 Lebaran, tetapi bisa mengambil di lain hari, karena intinya bahwa mudik itu insya Allah ini adalah silaturahim. Kalau toh tidak bisa, kalau toh mohon maaf, kalau misalkan mudik itu membahayakan diri kita yang dengan berdesak-desakan ataupun dengan perjuangan yang sangat keras untuk kegiatan, lebih baik untuk ditunda, tidak harus saat Lebaran H-1, tapi bisa di lain hari. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita sudah dimudahkan dengan komunikasi, bisa video call, bisa telepon, insya Allah tidak mengurangi makna dari silaturahmi. Itu menurut Tuhan. Berarti yang penting itu bukan kapan waktunya, tapi bagaimana cara kita bersilaturahmi gitu ya. Ya, wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Ami. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi TTS, tanya-tanya singkat bersama Bu Ami. Siap. Alhamdulillah sudah selesai sesi podcast kajian Ramadan Basnas Kabupaten Cilacap hari ini. Terima kasih Bu Ami sudah hadir bersama kami semuanya ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita bakal berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya itu ya. Insya Allah. Dan buat teman-teman semuanya yang belum like, comment, share, dan subscribe langsung di multimedia Basnas Kabupaten Cilacap YouTube-nya dan di follow Instagram-nya @Basnas Kabupaten Cilacap. Sekian, terima kasih. Wafakallahu wa iyyakum bima yahid wa yardo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.